Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau bercerita mengenai ikan yang aku suka banget dari dulu. Ini termasuk ikan pertamaku ketika aku baru memulai memelihara ikan-ikan gitu kan, dan memulai akuarium kayak gitu. Dan ini termasuk ikan pertama kali aku pelihara, dan itu ya Corydoras. Nah, aku suka banget sama ikan ini itu kan, karena ikan ini tuh sifatnya itu bersih-bersih gitu kan. Yang dimaksud di sini bersih-bersih dalam artian bukan membersihkan segala macam kotoran yang ada di dalam akuarium ini, malah ke belakang. Nah, bukan kayak gitu, tapi Corydoras itu membersihkan kayak sisa-sisa makanan kayak gitu loh. Jadi ya itu yang aku suka gitu kan. Jadi ketika aku ngasih makan terlalu banyak sampai ngambang-ngambang pun, itu ketika dia ke permukaan itu dia makan gitu kan. Nah, apalagi yang sisa-sisa makanan yang jatuh itu ke substrat gitu, yang sembunyi-sembunyi, nah itu dia bisa makan kayak gitu, karena dilihat dari mulutnya itu moncongnya malah sembunyi kan. Yang memang karakteristiknya itu pemalu sih. Jadi kalau siang itu kadang sembunyi. Nah, ini kenapa lagi patroli dia gitu kan. Nah kayak gitu. Nah, jadi itu dia mencari kayak sisa-sisa makanan, atau enggak ya sesekali memang makan kotoran sesekali ya, tapi aku nggak bisa mengatakan bahwa ikan Corydoras ini memakan kotoran kayak gitu loh, tapi sesekali bisa makan kayak gitu. Nah, karena seperti yang kalian di sini, ini bersih banget tuh, dasarnya kayak nggak ada kotoran. Karena kalau ya aku cuman nguras doang, terus sama bersihin ini loh, kaca yang udah mulai berlumut gitu kan, ya aku gosok kayak gitu loh. Nggak pernah bersihin yang substratnya gitu kan. Ya kemungkinan kayak redfin ini kan ya suka mencari sisa-sisa makanan gitu lah, tapi nggak seintens Corydoras ini. Ya, ini yang aku punya adalah jenis Corydoras Cerbei ya Sterbei gitu lah. Ya, aku juga lupa namanya ya, pokoknya itu. Nah, aku cuma punya satu. Ini dulu aku beli itu harganya 5.000, ya itu masih relatif murah lah ya. Nah, karena ikan yang jenis ini nih mungkin umum ya di beberapa akuarium ya gitu. Karena aku ke tempat yang lain juga yang jual itu ini gitu loh, yang dijual itu ikan jenis ini, Corydoras jenis ini gitu maksudnya. Kayak nggak ada jenis yang lain ya, padahal aku pengennya tuh ya jenis yang lain kayak gitu kan. Nah, oke. Untuk bersih-bersihnya gitu kan. Nah, Corydoras itu nggak bisa membersihkan kaca sebenarnya, beda sama ikan cai gitu kan. Ikan cai kan dimana dia bisa membersihkan sisa-sisa makanan, dia juga bisa membersihkan kaca gitu kan. Maksudnya di sini membersihkan kaca kayak kaca itu ditumbuhin lumut itu kan, karena ini lampu aku nyalain hampir 24 jam ya, cuman kadang aku matiin gitu kan. 2 jam itu aku matiin, kalau lagi panas-panasnya gitu aku matiin, karena biar nggak tambah panas gitu kan ya. Kondisi cuaca panas itu mempengaruhi kualitas air akhirnya gitu kan, ditambah dengan lampunya menyala gitu kan, jadi aku matiin gitu. Nah, kembali lagi kepada Corydoras. Gimana Coryodorasnya? Ya, ini aku cuman update perkembangan aja ya guys ya. Jadi aku ya satu-satu aja aku ikannya aku dokumentasikan gitu ya. Ya sekalian konten lah ya kayak gitu. Nah, jadi ikannya di belakang, mohon maaf ini malah tidak bisa tidak bisa dibuat kompromi ini anak, ya ampun, malah di belakang itu nggak tahu ngapain dia itu. Ya pokoknya itu karakter dia itu pemalu sebenarnya, cuman kalau lagi diperhatikan gitu, kalau diperhatikan lama itu dia sembunyi, kadang diem gitu kan. Dia ini tergolong ikan yang cuek sebenarnya. Ketika bertabrakan atau berpapasan sama ikan yang lain, dia itu kayak bodoh amat kayak gitu loh. Nggak pernah nyapa. Ya maksudnya nyapa dalam artian nyenggol kayak apa, kayak contohnya kayak ikan cai, terus apalagi ikan ini nih yang orange ini, Danio gitu kan. Itu kan sering nyapa gitu loh ini anaknya. Jadi dia itu sering banget berpatroli itu, bersih-bersih dasaran ya, mencari sisa-sisa makanan kayak gitu. Untuk karakteristiknya dia ini santai, nggak agresif,
Beda sama ikan cai gitu kan, dia itu agresif sebenarnya enggak sih ya, cuman dia itu mengincar yang selama ini aku tahu itu mengincar ikan-ikan gede, terutama redfin kayak gitu, yang apa ya, yang menurut dia bisa dihisap lah kayak gitu ya. Sebenarnya semua ikan di sini tuh dari segi ukuran yang kecil sampai yang besar itu bisa dihisap, cuman ya lebih enakan yang ukurannya lebih gede gitu kan, karena bisa ditumpangin atau enggak ditunggangi dari atas itu kan buat dihisap gitu kan. Nah apalagi kalau ada ikan yang luka gitu kan, jadi ketika dia hisap itu apa ya, kan gini deh, ketika ikan luka gitu kan mengeluarkan lendir gitu kan, jadi dia itu cai ini menghisap lendirnya itu ya, dan membuat lukanya itu semakin melebar gitu kan, dan akan menyebabkan kematian pada si ikan gitu kan. Jadi ya aku mau bahas lagi tentang ini Corydoras ini. Aku punya satu. Kenapa aku beli satu? Ya biar nggak kebanyakan aja gitu loh. Jadi ya ini udah bersih-bersih, udah pembersih, ikan cai udah pembersih, redfin juga udah bisa dibilang ya pembersih, balarsak juga dibilang juga pembersih, molly juga pembersih. Jadi ya kebanyakan pembersih, jadi ya gimana. Nah itu apa namanya yang dipojokan namanya tiger barb juga pembersih. Nah, jadi ya cuman itu aja sih ya, kayak ya lucu aja sih, aku suka banget sama dia itu kan. Dan aku punya sedikit cerita gitu. Pas aku baru mulai pertama kali tank ini, dulu itu aku sedang isi air dulu kan, aku endapin dulu selama 2 hari gitu kan. Nah karena rumahku ini berdekatan banget sama sawah gitu kan, jadi ada jangkrik yang masuk gitu kan, jangkrik kecil gitu masuk ke akuarium, dan jangkriknya itu mati, tenggelam gitu kan, jadi bangkai. Nah aku tetap biarin gitu kan, ya udahlah gitu kan, karena memang belum ada ikannya gitu kan, nggak aku ambil jangkriknya itu ya mati di dalam gitu loh sampai ke dasaran. Nah ketika aku udah beli ini Corydoras ya kan, nah dia itu tiba-tiba ke bangkainya jangkrik gitu guys, jadi bangkainya jangkrik itu dihabisin sama Corydoras gitu. Jadi dia itu tanpa kita sadari sebenarnya pemakan daging ya, karnivora ya itu ya. Jadi bangkai loh ya, bangkai jangkrik dia itu makan gitu kan sampai habis itu kan, kayak dalam perutnya gitu, cuman yang kayak kaki gitu, kepalanya tempurung, kepalanya itu enggak, jadi kayak gitu. Nah, jadi ya kemungkinan juga ketika ada ikan yang mati di sini, misalkan tanpa aku ketahui, contohnya misalkan ada tetra terus ada apa gitu yang mati, kemungkinan ya bisa jadi dimakan sama Corydoras itu, diisep-isep kayak gitu ya. Tapi aku pernah mengalami kematian di sini. Ya Allah, mengalami kematian. Aku pernah mendapati kematian ikan di sini gitu kan. Itu aja kayak nggak ada bekas kayak apa ya, digerogoti gitu, enggak kan. Jadi ya cuman kayak ada luka aja gitu sih, dan aku mencurigai ikan cai gitu kan, bukan Corydoras. Karena Corydoras menurutku ya damai-damai aja, apalagi punya aku ini itu kayak damai aja gitu. Dan soal pakan ya aku kasih pakan pelet gitu kan, dia itu suka banget sama pelet gitu kan. Meskipun dia apa ya, menghabiskan waktunya di dasaran, tapi sesekali dia itu ke atas, ke permukaan gitu kan. Biasanya pelet itu nempel-nempel di sini kan, ke garis-garis ini gitu kan biasanya. Nah itu dimakan sama dia ketika dia di permukaan kayak gitu guys. Nah jadi ya aku sarankan, misalkan kalian mau cari ikan yang suka bersih-bersih, aku saranin beli Corydoras itu kan, karena dia ini aktif banget, meskipun pemalu tapi dia ini aktif. Beda sama cai yang dia itu kayak wah mager banget, aku kesel banget sama dia sebenarnya. Tapi ya udahlah, karena nggak ada alternatif lain buat bersihin kaca ketika kaca udah mulai tumbuh lumut gitu kan. Jadi ya udah, nggak ada alternatif lain ya selain, sebenarnya ada sih ya, cuman ya susah banget nyarinya di toko-toko umum kayak gitu. Ya palingan keong sih ya. Tapi keong nantinya bakal aku isi juga di sini, keong gitu, beberapa keong nantinya. Nah, oke. Untuk Corydoras-nya aku rasa cukup sampai di sini dulu videonya. Dan ya itu cuman update perkembangan aja, dan nggak ada hal yang menarik di sini. Jadi ya oke, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.